Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Warahmatullahi wabarakatuh. oke. Kita dari kelompok keempat. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan podcast mengenai studi kasus Customer Relationship Management atau CRM dengan menggunakan ODO. Kita punya studi kasus yaitu sebuah perusahaan retail fashion bernama Fashion Forward sedang menghadapi tantangan dalam mempertahankan pelanggan setia mereka. Data menunjukkan hanya 25% pelanggan melakukan pembelian ulang dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Pihak manajemen mencurigai bahwa masalah ini disebabkan oleh kurangnya sistem yang terintegrasi untuk mengelola hubungan pelanggan. Manajemen memutuskan untuk mengimplementasikan Odo CRM sebagai solusi. Dengan menggunakan Odo CRM, perusahaan ingin yang pertama mengidentifikasi pelanggan potensial, yang kedua memahami perilaku pembelian, yang ketiga, mengembangkan strategi personalisasi komunikasi. Dan yang keempat, meningkatkan tingkat retensi pelanggan menjadi 50% dalam 1 tahun. Oke, langsung saja saya akan menanyakan kepada Yesenia untuk untuk pertanyaan pertama. Berdasarkan kasus di atas, identifikasi masalah utama yang dihadapi oleh Fashion Forward dan jelaskan bagaimana implementasi ODO CRM dapat membantu mengatasinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, jadi Fashion Forward ini menghadapi masalah rendahnya tingkat retensi pelanggan dengan hanya 25% pelanggan yang melakukan pembelian ulang dalam 6 bulan terakhir. Jadi hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kesulitan mempertahankan hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan mereka. Untuk implementasi Odo CRM itu sangat membantu dengan menyediakan platform terintegrasi untuk mengelola data pelanggan, memantau, dan menganalisis perilaku pembelian. Ya, sekian. Baik, terima kasih ya Sania. Oke, selanjutnya eh, pertanyaan berikutnya diberikan oleh Ratu, yaitu sebutkan fitur utama Odo CRM yang relevan mempermasalahkan dengan mempermasalahan yang dihadapi dan jelaskan cara penggunaannya dalam konteks perusahaan retail fashion. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk fitur utama dari Odo sendiri itu terdiri dari tiga fitur, yaitu ada pipeline, customer segmentation, dan activity tracking. Pipeline itu adalah fitur memungkinkan perusahaan untuk memantau perjalanan setiap pelanggan dalam proses penjualan dari prospek hingga pembelian. Dengan demikian, Fashion Forward dapat lebih mudah mengidentifikasi kapan pelanggan potensial berada di titik konversi dan menindaklanjuti mereka untuk tepat waktu. Lalu yang kedua itu ada fitur Customer Segmentation atau segmentasi pelanggan. Ode CRM memungkinkan perusahaan untuk membagi pelanggan ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan kriteria tertentu seperti frekuensi pembelian, preferensi produk, dan tingkat pengeluaran. Dengan segmen-segmen ini, Fashion Forward dapat menargetkan pelanggan dengan penawaran yang lebih relevan. Lalu, yang terakhir, ada activity tracking. Fitur ini memungkinkan untuk perusahaan melacak interaksi dengan pelanggan seperti email, telepon, atau kunjungan ke toko. Ini membantu Fashion Forward untuk memastikan bahwa mereka tetap berkomunikasi dengan pelanggan secara teratur dan tidak kehilangan peluang untuk menawarkan produk baru atau mengingatkan mereka akan diskon atau promosi. Sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih Ratu. Oke, pertanyaan berikutnya diberikan kepada Abdillah, yaitu rancangan strategi menggunakan Oda CRM untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, termasuk bagaimana memanfaatkan data pelanggan untuk memberikan penawaran yang dipersonalisasi. Sudah tempat dipersilakan. Nah, untuk rancangan strategi peningkatan loyalitas pelanggan itu yang pertama itu ada meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Dengan menggunakan fitur activity tracking, Fashion Forward dapat mengatur pengingat untuk berkomunikasi dengan pelanggan pada waktu yang tepat, baik melalui email, telepon, ataupun sosial media. Ini membantu menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan mendalam. Terus yang kedua itu meningkatkan pengalaman pembelian. Dengan memanfaatkan pipeline dan data pelanggan,
Perusahaan dapat memperbaiki perjalanan pelanggan dalam proses pembelian dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pengalaman yang memuaskan. Hal ini bisa berupa saran produk berdasarkan pembelian sebelumnya atau pengingat untuk produk yang sudah ditinggalkan dalam keranjang belanja. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Abdillah. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya yaitu evaluasi potensi tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi ODCRM di perusahaan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk Arifan, silakan. Ya, baik. Kalau untuk evaluasi tantangan yang mungkin muncul itu, yang pertama retensi terhadap perubahan, di mana tantangannya itu yaitu karyawan mungkin enggan menggunakan sistem baru karena merasa terbebani atau tidak memahami manfaatnya. Nah, kemudian yang kedua itu integrasi dengan sistem yang ada. Fashion forward mungkin sudah menggunakan sistem lain, contohnya seperti post inventory atau e-commerce yang harus diintegrasikan dengan Odoo CRM. Jika integrasi tidak lancar, data bisa terfragmentasi. Kemudian yang ketiga itu kualitas data yang buruk. Data pelanggan yang tidak akurat atau mungkin ada yang duplikat atau tidak lengkap dapat mengurangi efektivitas Odoo CRM. Yang keempat ada biaya dan waktu implementasi, di mana implementasi Odoo CRM membutuhkan waktu dan biaya, terutama jika ada kustomisasi atau integrasi dengan sistem yang lain. Yang kelima mungkin kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Yang keenam adalah penyesuaian kustomisasi. Nah, kemudian untuk caranya, yang pertama yaitu untuk retensi terhadap perubahan, caranya yaitu melakukan pelatihan intensif kepada karyawan. Yang kedua untuk integrasi dengan sistem yang ada yaitu caranya di audit, audit sistem existing seperti identifikasi sistem yang harus diintegrasikan dan pastikan eh, kompat apa kompatibilitasnya dengan Odoo. Nah, yang ketiga dari tantangan yang ketiga yaitu kualitas data yang buruk. Cara mengatasinya dengan di clearing, lakukan audit untuk clearing data yang tidak lengkap ataupun yang terduplikat. Kemudian yang keempat untuk cara mengatasi biaya dan waktu implementasinya itu yaitu eh, perencanaan yang jelas, kemudian minimalisir biaya yang keluar, serta lakukan monitoring berkala. Kemudian yang kelima terakhir yaitu apa tadi? Kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Mungkin cara mengatasinya itu laporkan progres ke manajemennya, laporkan kemajuan implementasi secara berkala dan tunjukkan hasil yang nyata. Yang terakhir yaitu penyesuaian kustomisasi, caranya itu evaluasi kebutuhan, kemudian pilih partner implementasi, libatkan juga mitranya Odoo untuk integrasi sistemnya. Kemudian yang terakhir itu hindari over kustomisasi. Fokus pada fitur yang benar-benar penting dan ingin digunakan perusahaan saja. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Arifan. Selanjutnya, pertanyaan terakhir untuk Rafika. Berdasarkan analisis Anda, apakah Oda CRM merupakan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi? Jelaskan jawaban Anda dengan alasan yang mendukung. Tidak tepat dipersilakan. Baik, Odoo CRM adalah solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi oleh Fashion Forward. Karena Odoo CRM adalah platform yang sangat terintegrasi dengan berbagai modul lain dalam Odoo, seperti modul penjualan dan pemasaran. Hal ini memudahkan Fashion Forward untuk mengelola data pelanggan dan merancang strategi yang lebih kohesif. Terus dengan fitur seperti segmentasi pelanggan dan tracking aktivitas, Odoo CRM memungkinkan perusahaan untuk memahami pelanggan lebih baik dan menawarkan penawaran yang relevan yang dapat meningkatkan tingkat retensi pelanggan. Oleh karena itu,
Odo CRM merupakan solusi yang dapat membantu Fashion Forward untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan tingkat retensi pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan baik. Oke, baik, terima kasih. Karena semua pertanyaan sudah dijawab, maka itulah pembahasan kita tentang transformation fashion forward dengan ODCRM. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.